Sambil menyisir, dia mengumpulkan rambut rontok pacarnya, lalu memelintirnya jadi tali karena disandera sang mantan. Dia berhasil mengumpulkan cukup rambut, lalu memakai tulang ayam sembunyian di mulutnya untuk membuat pengait sederhana guna mengambil obeng di atas lemari. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan alat itu dan melepas belenggu besi di kakinya. Namun, saat merangkak naik ke pintu, ia melihat belasan patung kayu mirip dirinya penuh luka. Tak terbayang betapa gila mantan pacarnya, ia pun bergegas maju. Sialnya, pintu tak bisa dibuka. Ternyata, pintunya telah diganti kunci sandi yang tak bisa ia jangkau tanpa kakinya. Ia pun berteriak, "Tolong!" Tepat saat ia hendak menyerah, tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Si Wei, itu kamu?" Itu adalah suara tunangannya. Ia segera meminta pertolongan, mengatakan bahwa dirinya telah dikurung oleh seorang wanita di rumahnya selama sangat lama. Namun jawaban dari lawan bicaranya justru membuatnya ketakutan. "Apa maksudmu? Kamu sedang bercanda apa sih?" Aku tidak bercanda ya. Xiaowen gila, lapor polisi. "Tapi tadi pagi kamu masih sempat berangkat kerja." Pokoknya, cepet bantu aku lapor polisi nanti. Mereka seolah di dimensi berbeda. Meski aneh, tunangannya ke depan pintu tapi tak bisa membukanya. Gadis itu bertanya, lalu ia menjawab marah bahwa Xiaowen telah memotong kakinya. Mendengar itu, dia terkejut. Ia segera menelepon polisi, namun tangan tiba-tiba menahannya. Ternyata wanita itu sudah pulang. Ia melihatnya lewat CCTV, jadi pulang lebih awal. "Kenapa aku di sini? Buka pintunya!" Wanita itu tetap tenang karena sudah berencana. Saat pintu terbuka, gadis itu melihat tunangannya yang kakinya telah dipotong. Ia terkejut, padahal pagi tadi mereka masih bersama. Bagaimana bisa sekejap ia berubah begini? Pria itu menyuruhnya lari. Wanita gila itu terlambat dicegah dan gadis malang itu pun mengalami nasib mengerikan. Dia tidak percaya mantan pacarnya berani membunuhnya untuk membungkamnya. Dia bukan hanya orang gila lagi, dia telah menjadi iblis. Dia dipaku ke tanah. Mulutnya dilakban rapat. Wanita itu berjanji memperlakukannya seperti tunangannya. Dia mengeluarkan patung kayu mirip gadis itu. Lalu dia memakai topeng burung dan sesuai ritual mengiris telapak tangan si gadis. Namun darahnya tak membeku dan mengenai patung itu. Bingung, dia mencoba lagi, tapi tetap nihil. Dia mengira karena faktor cahaya, namun usai disesuaikan, hasilnya sama. Gadis itu benar-benar mati, jiwanya tak terpanggil, dan dia mulai panik. Ini tak seharusnya terjadi. Mantan pacarnya dulu berhasil bangkit dengan cara serupa, tapi kenapa kali ini gagal? Terpaksa, wanita itu membunuh dan menyembunyikannya. Dia mengambil tas dan memasukkannya, tapi saat itu telepon berdering. Ziwei menelepon. Dia ingin menutupnya, tapi karena bersarung tangan, layar tak tersentuh. Ziwei mendengar nada dering itu, maka dia melepas sarung tangan, lalu mematikannya. Mengapa? Melihat ini, Ziwei dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tampak persis seperti mereka? Setelah melirik patung kayu Ziwei, Ziwei berjalan ke tas berisi mayat itu, membukanya, dan menemukan bahwa itu adalah tunangannya. Dia tidak percaya. Dia baru saja pergi bekerja, dan pulang ke rumah, lalu mendapati tunangannya telah pergi. Mereka berencana menikah bulan depan. Dia ingat kata-kata pria berkepala burung itu. Roh leluhur, membantu orang menemui kekasih yang wafat. Namun cinta sejati tak semestinya didapat begini. Jawab aku. Dia adalah alter egoku. Aku tanpa sengaja menciptakan beberapa monster. Dialah yang membunuhmu. Cukup tinggi untuk wadah makanan. Jelas kau pembunuh Yufan. Kaulah monster pembunuhnya. Cinta menyimpang ini menakuti Ziwei. Dia mengaku terlalu mencintainya dan mengira bisa melupakannya, tapi pria itu muncul lagi dalam hidupnya. Bukankah kita belahan jiwa? Jadi, mungkin karena dia tak mencintai Yufan, ritual itu gagal. Ziwei yang marah langsung mencekiknya. Wanita itu menjelaskan, mereka harus membunuh monster itu, menjadikannya patung, lalu meminta dukun desa manusia burung membangkitkan Yufan. Semuanya akan kembali seperti semula. Di mata Ziwei, dia sudah benar-benar gila. Kalau begitu, lebih baik biarkan dia mati bersama tunangannya. Tidak akan ada yang mencintaimu. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah mengenalmu. Melihat wanita itu hampir mati dicekik, Ziwei dari kayu pun turun tangan. Dia membunuh tubuh aslinya sendiri. Dia
Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dia meraung marah kepada pria itu yang menyatakan bahawa Ziwei benar-benar telah mati dan bahawa dia sekarang adalah Ziwei dan bahawa ini akan menjadi ciptaannya yang paling sempurna. Pada titik ini, wanita itu hanya bisa menerima kenyataan. Aku sahabat terbaikmu. Dan kaulah ciptaanku yang paling sempurna.